maaf dulu, saya tidak pakai kerudung karena saya habis latihan boxing. Saya tidak punya baju yang memadai untuk boxing. Dan kemarin di umroh juga saya berpikir bahwasannya yang penting itu adalah hatinya dulu ditutup, baru kepala. Jadi kayak saya tuh sebenarnya masih ada kontrak sampai akhir tahun, ya kan? Ada film juga gitu. Jadi yang tidak bisa saya memakai hijab sebenarnya agak bertentangan dengan batin ya. Gitu. Tapi ya life must go on. Jadi ya udah, ini harus kasih di awal daripada jadi bulian kan nantinya sama balik ke style ulang nih gitu kan. Padahal nggak gitu ceritanya. Ayu kan tadi Ayu mau menantang listener ya kan mungkin apa sih alasan mungkin tadi kan selain mungkin dulu kemarin sempat disebut-sebutkan nama-nama Ayu mungkin ya kan Wartawan yang bilang ya bukan aku ya. Iya. Dan kemarin juga dia sempat bilang apa Ayu kamu dia kayak gitu sempat ada pernyataan ya? gitu iya. Oh iya. Iya. Ngapain sebut nama aku? Tapi Ayu setelah melihat kemarin kan juga sempat dia mabes kan. Nah itu kan ada indikasi dia akan menjadi PSK. Oh bukan akan, bukan yang memang. Iya. Gimana Ayu? Sebenarnya aku udah tahu sih tidak akan ada RC. Itu aku sudah tahu. Aku sudah tahu dari awal. Karena kita pengen tahu sebenarnya apa permintaan dari RJ tersebut. Tapi ya itu balik lagi ternyata UUD ujung-ujungnya duit, ya kan. Jadi apa yang dibilang memperjuangkan hak anak itu anak siapa? Ya kan, yang dia udah jelek-jelekin institusi itu bagaimana? Institusi ini Bareskrim loh, ini rumah sakit Kapolri loh. Masa kalian bisa bilang bahwasannya ini dimanipulasi lah, ini digini lah, ini gitu lah. Percaya kalian? Ini case nasional loh, ini case besar loh. Itu satu. Kedua, tidak mungkin para bapak polisi yang terhormat itu memperjuangkan apa namanya dia punya pangkat jabatan cuman gara-gara case ini gitu. Apalagi Bapak Ridwan Kamil sekarang sudah menjadi seorang sipil, bukan pejabat negara gitu. Jadi jangan digiring kemana-mana nih gitu. Kan Lisa selalu menggiring, alah mentang-mentang gue miskin dia kayak nggak ada, bukannya lo juga minta duit kan gitu. Ujung-ujung kan duit. Jadi lo minta di pengadilan negeri juga lo mintanya 16M, baru-baru 16M kan bisa sekarang 16.000 juga enggak lo. Yuk, tapi kemarin dia juga sempat kayak membocorkan gitu sedikit terkait karena dia punya grup WhatsApp katanya itu mantan dari Pak Ridwan Kamil, percaya nggak? Aduh mbak, dia mau ngomong A sampai Z itu tidak peduli. Kenapa? Karena omongan mana yang bisa kita percaya? Omongan dia yang mana? Yang dibilang katanya dia nipu aja dibilang fitnah kok, padahal jelas-jelas ada orang-orangnya nangis-nangis telepon aku. Aku nggak pernah mau ikut campur, cuman karena mereka sudah nangis-nangis gitu, ditipu endorse-nya, jualan piyama nggak dikirim. Minimal balikin lah uangnya, kalau emang ada piyamanya kirimin ya piyamanya gitu loh, maksud aku gitu loh. Carilah duit yang halal dan berkah gitu. Jangan settingan-settingan sama laki-laki yang sekarang dibayar 15 juta. Tahu aku. Kak Andrea, Kak kemarin juga saat ditanyakan Dia juga punya hutang tuh sama tante aku, Tante Novi. saat ditanyakan kemarin alasan dia ingin berdamai karena damai itu indah, tapi banyak orang yang beranggapan kalau misalnya dia takut masuk penjara karena SDA sudah terbukti. Betul. Itu gimana Kak? Dia sampai bersikuku kayak sampai bete ditanya gitu segala macam. Tapi kan ujung-ujungnya ngancem lagi kan kemarin. Ngomong RJ ngancem lagi kan. Ya kan nggak akan pernah kelar. Kalau kita berurusan sama orang yang nggak waras, kayaknya agak-agak susah sih. Kalau ngancem-ngancem orang dulu ya harus di stop sih menurut aku. tapi tahu Karena nggak sih? bicara tidak kebenaran itu menurutku adalah
suatu kejahatan ya. Ayo tau nggak sih ada grup-grup yang katanya ada? Nggak tahu, Katanya dia ada grup dengan 5 mantan pacar. nggak tahu dan nggak mau tahu karena aku cuma membantu si Lisa pada saat dia hamil dan pada saat dia mau lahiran itu aja. Kalau dia mengklaim dia pacarnya, saya ketawa terbahak-bahak aja. Kak, kemarin dia juga bilang kan dari awal Kak Ayu itu saat ini berada di timnya Cinta. Tapi Saya nggak ada di tim siapa. Tapi akhir-akhir ini Kak Ayu seperti kayak bilang siap membongkar apa yang terjadi kalau misalnya Erna sama Lisa berdamai. Betul. Aku siap membongkar karena kejadian yang aslinya itu kan sudah ada di Barreskrim. Sudah saya lampirkan dan tidak bisa saya lampirkan di sini karena nanti saya akan ada di pengadilan pastikan. Kalau Bapak Ridwan Kamil kan sudah mencetuskan bahwasannya proses akan jalan terus, ya kan? Tidak ada damai. Berarti saya akan menjadi saksi untuk di pengadilan dan itu akan saya bongkar by data, bukan by memori di otak. Itu aja. Itu yang smart. Kenapa selama ini saya diam? Semua orang selalu bilang kayak ayo lihat pansos. Padahal yang masuk pembenturan duluan juga gue. Gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang saya pansos gimana? Saya kan hanya membongkar apa yang terjadi. Itu aja. Kak, tapi menurut kakak apa alasan selain Pak RK ingin memberikan efek jerah? Apa alasan? Kan kakak orang dekatnya ya. Alasannya ya memang bukan anaknya. Itu aja. Memang bukan anaknya. Tapi dia masih Bersikuku. Semua orang kan bisa bersikuku. Apes, Kak? Kalau menurut aku apes nggak apes, saya tidak ada di tempat. Saya tidak tahu. Ya kan? Jadi saya tidak bisa menjudge. Saya tidak membenarkan apa kelakuan Bapak RK. Saya juga tidak membenarkan apa kelakuan Mbak Lisa. Karena saya tidak ada di tempat pada saat mereka bertemu kah atau mereka berchatting kah, kan saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu Bapak Ridwan Kamil hanya meminta tolong untuk meng-USG Mbak Lisa dan memberikan biaya santunan dan saya akhirnya di situ berbelas kasih kepada Mbak Lisa bahwasannya kayaknya Pak bantu aja sampai proses persalinan. Jadi kalau dia mengklaim itu anaknya Bapak RK lah karena dia dinafkahi katanya sampai lahiran, itu bukan dinafkahi, itu pernyataan dan perjanjian. Dan itu ada pernyataannya. USG-nya juga ada. Dan itu tidak boleh dibongkar di sini karena akan saya bongkar di pengadilan. Ayo kemarin kan si Lisa juga dipanggil KPK. Ternyata dia juga sempat ditegur kan karena dia keluar akhirnya di luar. Kenapa nggak lagi di dalam aja? Nah menurut kamu apakah mungkin si Lisa ini sengaja mengulur supaya kayak menyandra Pak RK gitu supaya permasalahannya terus bergulir gitu? Ya itu kan haknya Mbak Lisa ya. Itu kan haknya Mbak Lisa pertama. Kedua, di sini apa yang sudah Bapak RK kasih berarti itu uang negara dong. Balikin dong. Mau alasannya anak, balikin dong, kan bukan anak PR kalau terbukti. Iya dong. Balikin dong Mbak LM. Berapa? Yang saya kasih aja berapa ya? 100 kali ya. 100 itu Iya, saya bawa cash. Iya, tapi maaf, bukan dengan label bank yang sekarang lagi bermasalah dengan Bapak itu ya. Jadi saya pastikan saya tidak tahu menau tentang apapun itu kasus di luar itu. Saya hanya fokus kepada kasus ini, itu aja. Yang saya tahu saya bicara, yang saya tidak tahu saya diam. Itu aja sih. Tapi pernyataan terbaru dari Pak RK kan rumah tangganya katanya rusak. Ya, gimana nggak rusak ya? Orang mana sih yang nggak sakit hati kan? Dibilang ini anaknya terus keke kan? Gitu kan? Kekeh terus gitu, dibilang tetap mau dibilang anaknya. Bilang kalau udah di NA, udah ini si cowoknya juga kagak mau, gimana?
Semua dipaksa bilang iya kan nggak mungkin ya. Itu udah ada yang ngomong iya, lu nggak mengiyakan. Masih untung ada yang ngomong iya tuh si Revelino, bener nggak? Kalau enggak si Bram rame anaknya. Kan nggak lucu. Atau dia harus ngeliat dulu list gitu. Iya siapa aja gitu. Tak lupa gitu Mbak Lisa gitu. Saya cuma mengingatkan yang terekam di otakku siapa gitu namanya. Berarti mengenai Ridwan Kamil. Hubungan siapa? RK sama Lisa. Tidak. Tapi sampai bikin rumah tangga. Kamera aja kak. Tidak ada hubungan yang saya tahu mah. Mana mau sama begituan. Ya Bapak RK juga punya mata kali, yang lain aja kali yang lebih cakep. Kak, dia juga kekeh tetap ingin tes DNA 2 kali di Singapura. Ya pakai duit sendiri. Jangan pakai duit negara. Ya enggak. Itu kan hak masing-masing personal. Ini aja dibiayai oleh Barreskrim. Ya kan? Ini aja dibiayain oleh negara loh. Jangan nyusahin negara lagi deh. Lu Lisa udah bikin negara ribet. Ini tambah ribet gitu. Kalau mau ya pakai duit sendiri lah. Mau di Swiss, di Amerika, di mana itu hak lu. Gitu aja sih menurut aku. Langkah Pak RK ini kan berarti untuk menutup pintu damai itu sudah tepat berarti. Dia kan Sudah tidak tepat. Sudah tepat menurut aku. Karena jangan sampai ada tiba-tiba perempuan lain tiba-tiba mengklaim ini anaknya si ini begini, ini begitu. Tes DNA dulu aja. Baru ngomong nih. Tes DNA saya. Ini hasil ini saya. Ini bapaknya, ini begini ceritanya. Itu baru keren. Saya tes di Singapura. Misalkan gitu, keren dong. Itu baru perempuan yang membela anak. Ini keluar dia juga nggak mau. Bagaimana? Tapi kan sebelumnya kan Lisa pernah ditawarin 10M tapi dia nggak mau. Kata siapa? Nah, setelah ini katanya kan RJ sudah nggak mau. Dia bilang itu apa karena orang-orang bapak marah dengan RJ makanya bapak. Nggak ada. Ini seperti apa? Nggak ada. Nanti saya kasih lihat story. Memang RJ itu tidak ada sebenarnya. Cuma pengen tahu aja apa yang dimau Mbak Lisa sih sebenarnya. Ternyata dia mau uang kan. Udah salah. Terus memfitnah orang. Ini anak-anak siapa? Lo bilang anak orang. Ujung-ujungnya lu minta duit sama tuh orang. Ya lu jelek-jelekin. Kan sialan gitu menurut aku. Itu sih. Tapi dia bilang sekarang ini bukan masalah duit, dia nggak mau. Ya karena udah takut baju oren, udah bukan masalah duit, ya takut. Dia pengen hidup tenang aja gitu. Iya karena takut pakai baju oren kan. Ya kan berani berbuat, berani bertanggung jawab dong mas. Apa yang dia buat ya dia harus bertanggung jawab. Gitu. Jangan berani keluar-keluar doang di awal, sok oke, sok keren. Paling iya gayanya. Dulu semua ngebully aku. Nggak bener nih Bayu. Bayu pansos. Pernah gak aku dari kemarin-kemarin kalian mau wawancara aku iyakan? Enggak kan? Baru kali ini kan aku mau kan? Karena apa? Karena menurut aku ini udah final. Oke, baru aku mau. Kemarin tuh dia sempat ada kabar dia kayak lagi prewed. Nah, ini percaya nggak sih menikah sama si An? Itu kan settingan, cuma buat lagu doang. Sama endorse makeup artist di Bandung. Itu doang. Riwet. Dia nggak ngaku juga. Gak sehalu lah orang suaminya aja yang baik begitu dia tinggalin. Dia yang ninggalin tuh. Dia ninggalin kan kayaknya. Katanya suaminya mau kondom, katanya dia. Ya udah tau mau kondom ngapain dinikahin? Gitu aja. Tapi kenal gak kak sama Nggak suaminya? kenal, itu aja.